Oh, Tuhan, itulah apa yang senantiasa aku rindukan sejak aku mendengar tentang Engkau. Dan aku berdoa agar si Kudus Yunus menyelamatkan cucuku dari kematian ini, sebab dia tahu apa artinya menjadi milik dari Tuhan ini. Nak, maukah kau ikut bersamaku? Ya, Tuhanku, dan aku tidak akan menyusahkan engkau. Masalahnya selesai, tetapi, kepada siapakah engkau hendak memberikan dia? Petrus bertanya dengan menarik lengan baju Yesus. Juga anak ini ke Lazarus? Tidak, Simon, tapi ada sangat banyak yang tak memiliki anak-anak. Dan aku seorang dari mereka. Kerinduan Petrus tampak membuat wajahnya lebih tirus. Simon, aku sudah mengatakannya padamu, kau akan menjadi bapa dari semua anak-anak yang akan aku wariskan padamu. Tapi kau tidak boleh terikat oleh seorang anak pun dari dirimu sendiri. Janganlah sedih, engkau terlalu sangat dibutuhkan oleh gurumu, yang tak dapat melepaskanmu dari dirinya oleh sebab suatu kasih. Aku seorang yang menuntut, Simon. Aku lebih menuntut dari seorang suami yang sangat pencemburu. Aku mengasihimu dengan teramat istimewa dan aku menghendaki kau menjadi sepenuhnya milikku. Baiklah, Tuhanku, baiklah. Terjadilah seturut kehendakmu. Petrus yang malang sungguh gagah berani dalam bertaut pada kehendak Yesus. Dia akan menjadi anak dari gereja awalku. Betul, dia akan menjadi milik semua orang dan bukan milik seorang pun. Dia akan menjadi anak kita. Dia akan mengikuti kita apabila jarak memungkinkannya untuk itu, atau dia akan datang kepada kita dan para gembala akan menjadi para pelindungnya. Seperti dalam setiap anak mereka mengasihi kanak-kanak Yesus, mereka, "Kemarilah anakku, siapa namamu?" "Yabes anak Yohanes dan aku dari Yudea," kata si bocah tanpa ragu. "Ya, kami orang-orang Yudea," tegas si laki-laki tua. "Aku biasa bekerja di tanah-tanah Doras di Yudea, dan putriku menikah dengan seorang laki-laki dari wilayah itu. Suaminya bekerja di hutan-hutan dekat Arimatea dan musim dingin yang lalu. Aku tahu bencananya. Anak ini selamat sebab malam itu dia berada jauh bersama seorang sanak. Sesungguhnya anak ini sangat tepat dinamai Yabes. Aku berkata segera pada putriku, 'Kenapa? Tidakkah kau ingat tradisi kuno?' Tapi suaminya bersikeras memberinya nama itu. Jadi dia Yabes. 1. Anak ini akan berseru kepada Allah dan Allah akan memberkatinya dan akan memperluas daerahnya, dan tangan Allah akan menyertainya dan melindunginya dari malapetaka. Itulah apa yang akan Allah anugerahkan kepadanya untuk menghiburmu, Bapa, dan jiwa-jiwa orang yang sudah mati, dan untuk menghibur si yatim. Dan sekarang sesudah kita memisahkan kepentingan-kepentingan tubuh dari kepentingan-kepentingan jiwa, lewat suatu tindakan kasih bagi anak ini, dengarkanlah suatu perumpamaan yang telah aku pikirkan bagi kalian. Suatu ketika adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia mengenakan pakaian-pakaian yang paling indah, dan dalam busana bisus warna ungunya, dia biasa berjalan-jalan dengan angkuh di alun-alun dan di rumah, dengan dihormati oleh warganya sebagai seorang yang paling berkuasa di negeri, dan oleh teman-temannya, yang memuaskan kesombongannya demi mendapatkan keuntungan. Mereka berpesta setiap hari di aula-aulanya, di mana sejumlah besar tamu-tamunya, semuanya kaum kaya dan karenanya tak seorang pun dari kaum fakir miskin. Memadati pesta dengan memuji-muji si kaya raya. Perjamuan-perjamuannya tersohor karena berlimpah ruahnya makanan dan pilihan anggur terbaik. Di kota yang sama hiduplah seorang pengemis hebat. Dia sangat hebat dalam kemelaratannya, sementara yang lain sangat hebat dalam kekayaannya. Tetapi di balik tampilan lahiriah kemelaratan manusia si Lazarus, pengemis itu, tersembunyi suatu harta pusaka, yang bahkan terlebih hebat dari kemelaratan Lazarus dan kekayaan si kaya raya. Dan itu adalah kekudusan sejati Lazarus. Dia tidak pernah melanggar hukum, tidak bahkan ketika didesak oleh kebutuhan, dan di atas segalanya dia hidup dengan mentaati hukum kasih kepada Allah dan kepada sesamanya. Dia, seperti pada umumnya orang miskin, biasa pergi dekat pintu-pintu rumah orang-orang kaya untuk meminta sedekah, supaya dia tidak mati kelaparan.
Dan setiap sore dia akan pergi ke rumah si kaya raya, berharap mendapatkan setidaknya remah-remah dari perjamuan mewah yang berlangsung di aula-aula yang megah. Dia akan berbaring di jalanan, dekat pintu, dan menunggu dengan sabar. Namun apabila si kaya raya melihatnya, dia akan memerintahkan supaya Lazarus diusir pergi sebab tubuh yang tinggal tulang dan kulit itu berbalut borok-borok dan pakaian compang camping, yang merupakan pemandangan yang terlalu menyedihkan bagi para tamunya. Itulah apa yang biasa dikatakan si kaya raya. Tetapi yang sebenarnya adalah karena pemandangan akan kemelaratan dan kebaikan yang begitu hebat itu merupakan suatu celaan yang terus-menerus baginya. Anjing-anjingnya yang dipelihara baik, dihiasi dengan ikat-ikat leher yang mahal harganya, lebih merasa iba dibandingkan dia, dan anjing-anjing itu biasa datang menghampiri Lazarus yang malang dan menjilat borok-boroknya, menunjukkan kegembiraan besar mereka dibelai oleh Lazarus. Mereka bahkan membawa sisa-sisa dari meja-meja yang berlimpah kepadanya, sehingga Lazarus bertahan dari malnutrisi. Terima kasih kepada binatang-binatang itu.